di penjajah gorengan di jalanan kan itu ya. Bahkan mereka tidak pernah, istilah kan nggak pernah mengganti minyaknya kan, ditambahin terus menerus dan seterusnya. Saran di rumah tangga itu adalah kalau misalnya harus terpaksa mengulang penggorengannya itu, maka 3 kali itu udah, Sudah setelah itu maksimal itu ya. sudah maksimal. Awalnya itu kalau misalnya diperas langsung dari buahnya itu kan langsung warna merah kan itu banyak vitamin A, banyak vitamin E, banyak antioksidannya di situ. Tapi ketika diolah menjadi minyak goreng kan itu kan berkurang. Nah, sehingga produsen pun mulai menambahkan kembali vitamin A-nya gitu ya, provitamin A. Jadi sekarang minyak sawit yang kita temukan di toko, di pasar gitu kan itu sudah mengandung vitamin A. Pendengar, bulan Ramadan ini menjadi momen bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadah puasa sekaligus menjaga kesehatan tubuh, di mana pola makan ketika sahur dan berbuka menjadi hal yang penting agar tubuh kita tetap bugar menjalani aktivitas sepanjang hari. Salah satu hal yang kerap menjadi perhatian adalah penggunaan minyak goreng dalam mengolah makanan, terutama karena banyak menu berbuka maupun sahur yang dimasak dengan cara digoreng. Aduh, ini enak banget lagi ya. Kalau buka puasa pastinya dengan goreng-gorengan. Ini kebiasaan saya juga nih. Atau mungkin juga kebiasaan Anda pendengar. Tapi bagaimana sih sebetulnya memilih dan juga menggunakan minyak goreng yang tepat agar tetap sehat selama berpuasa? Betul nggak? Minyak goreng sawit memiliki kandungan yang dapat mendukung kebutuhan energi tubuh selama kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita langsung ngobrol aja sama ahlinya ya. Saya sudah bersama dengan Head of the CFAS Center LPPM Institut Pertanian Bogor IPB, sekaligus juga dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, FA Theta IPB. Ada Dr. Puspo Edi Giriwono STP MAGR. Halo, Pak Puspo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Selamat pagi, Mas. Ini kalau Pak Puspo, saya yakin nih, makannya gorengan yang sehat. Karena hari ini kita ngobrolinnya tentang minyak sawit. Bener nggak sih kayak gitu? Ya betul, betul. Saya bayangkan bukan hanya saya aja, tapi kita semua, ayo kita perhatikan apa yang kita makan supaya semuanya bisa sama-sama sehat ya, kurang lebih ya. Ah, ah. Nah, ini kan biasanya terjadi perubahan pola konsumsi ya, Pak ya. Hmm. Apalagi kalau masyarakat kita kan di bulan Ramadan nih makannya lebih teratur sebetulnya kan. Waktu berbuka puasa, sahur dulu baru berbuka puasa 2 kali sehari. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin kita bisa 3 4 kali tuh ya, apalagi saya makannya pasti banyak banget. Nah dari sudut pandang ilmu pangan, perubahan pola makan ini seberapa berpengaruh sebetulnya untuk kesehatan tubuh, apalagi ketika tadi misalnya saya mention di awal, kita buka puasanya makan goreng-gorengan, terus minyaknya tuh kadang-kadang kita milihnya juga minyak yang sembarangan. Ya kalau di rumah bisa milih lah ya dengan minyak yang sehat, tapi kalau di luaran kan kita nggak tahu. Gimana tuh? Nah, kalau secara pola makannya tadi itu, yang awalnya bisa seharian penuh kan ya, dan banyak Hmm. nyemilnya kan gitu. Nah, sehingga ketika sudah puasa itu betul tadi itu sudah lebih teratur dan kemudian ada pembatasan tertentu kan ya dari Hmm. segi timing, dari segi jumlah juga. Nah, tadi kalau misalnya terkait dari minyak goreng atau gorengan, kalau secara energi maka yang paling besar dikontribusikan kan memang dari minyak dan lemak-lemakan karena Hmm. secara kalorinya itu kan ada 9 kilokalori per gram dibandingkan dengan gula. Tapi memang ada anjuran juga kan ketika buka puasa jangan lupa buka yang manis-manis karena Ya. itu yang paling cepat untuk meresupply energi kita. Nah, setelah itu baru bisa diimbangi dengan makanan yang lainnya, apakah gorengan ataupun apakah ada apa masakan yang kemudian ada minyaknya juga kan itu ada opor, ada rendang dan seterusnya itu kan nggak harus digoreng dan seterusnya. Jadi Hmm. mestinya sih dan jangan lupa sayuran dan buah-buahan. Jadi itu semuanya fine kan kurang lebih. Maka justru kalau kita lihat secara ilmu pangan ataupun ilmu kedokteran tadi itu bahwa mereka yang awalnya itu punya penyakit GERD sebagai contoh atau mudah MAH dan seterusnya ataupun sampai ke diabetes itu Hmm. terbantu itu dengan puasa tadi itu karena lebih teratur dan lebih terjaga dan seterusnya. Begitu. Ya, harusnya di setelah bulan puasa, bulan Ramadan kita lanjut lagi ya.
menerapkan pola yang jauh lebih sehat paling nggak kayak gitu ya. Iya betul. Jadi Mm. mengendalikan bagaimana apa yang kita makan dan seterusnya sih. Sebetulnya energi yang didapat itu ketika kita menjalankan ibadah puasa itu tadi dari lemak tubuh. Gimana tuh? Ya, jadi Bener nggak selama kayak gitu? kita, ya betul. Jadi selama kita berpuasa itu, kan kita tidak ada asupan energi Mm. ataupun nutrisi dari luar, dari makanan. Nah, sehingga tubuh kita itu mengandalkan cadangan energi di dalam tubuh. Dan itu umumnya kan kita simpan di jaringan lemak yang paling besar kan di bawah kulit. Dan menariknya itu adalah bentuk asam lemak yang disimpan dalam tubuh kita sendiri pun itu serupa dengan asam lemak yang paling dominan di minyak sawit, Mm. yaitu dalam bentuk C16 atau palmitat kita kenalnya. Nah, sehingga tadi ketika kita buka puasa dan sahur, kita kan mulai tuh tubuh mulai menyetok ekstra energi yang tidak Ya. dibutuhkan oleh basal tubuhnya dan kemudian di stok di tadi jaringan lemak supaya kita seharian itu ketika puasa itu tersedia energinya tadi itu. Betul. Mm. Mhm. Berarti dari minyak ini pun kita selama puasa bisa dapat energinya gitu ya? Ya, betul. Jadi dari minyak, dari makanan dan seterusnya. Kurang lebih. Mm. Nah, minyak sawit ini kan umum ya digunakan di Indonesia. Tapi Ah, secara kandungan gizi atau karakteristik tuh minyak sawit bagaimana sih? Kalau kita bandingkan Pak Puspo dengan misalnya minyak jenis lain yang memang dikonsumsi juga atau dibutuhkan untuk konsumsi kita. jadi kalau betul kalau minyak sawit itu paling lebih dari 95% atau mendekati 99% itu yang Mm. dikonsumsi di Indonesia karena dan kita pasti bangga ini karena kita kan produsen terbesar untuk minyak sawit sedunia. Ya, Selain itu juga kan karena keterjangkauan ya secara harga juga kan itu kan kita produksi dalam negeri dan seterusnya. Um, dan kalau misalnya melihat pola bagaimana kita konsumsi makanan kita, terutama yang ada minyaknya tadi itu mm. dengan cara penggorengan atau dengan cara suhu yang cukup tinggi, cara memasaknya itu, maka minyak sawit lah yang paling unggul karena dia kandungannya itu stabil ya, kandungan asam lemaknya itu menstabilkan dia di suhu penggorengan tadi itu dibandingkan dengan minyak lainnya, minyak yang mesti kita impor berasal dari negara lain kan itu, karena itu Mm. lebih rentan untuk penggorengan dan seterusnya. Plus satu lagi adalah jangan lupa minyak sawit kita, minyak goreng kita itu kan sudah difortifikasi dengan vitamin A ya. Nah, Ya. sehingga kandungan vitamin A-nya itu bagus itu. Jadi um, itu dia. Jadi itu sekian banyak dari keunggulan dari segi harga bagus, gitu ya, dari segi ada nutrisi vitamin A-nya, dari segi stabilitas minyaknya juga dan seterusnya. Bagus itu. Tapi sebetulnya kalau cara kita menyimpan kemudian juga memanfaatkan minyak dari kelapa sawit ini itu Hmm. gimana sih Pak Puspo? Karena mungkin ya di masing-masing rumah tangga ya di rumah itu kita ada yang menggunakan apa minyak sawitnya dilakukan secara berulang. Kemudian juga misalnya tukang gorengan ya kita tahu kadang-kadang sampai minyaknya tuh menghitam. Nah ini nggak bagus nih sebenarnya ya. Eh, Banyak yang bilang, wah itu enak itu kalau hasil gorengan-gorengannya gitu ya. Tapi gimana tuh sebenarnya? Kalau kita idealnya berapa kali dipergunakan untuk menggoreng sih sebetulnya minyak sawit ini baru kemudian kita bisa ganti dengan minyak sawit yang baru. Supaya tadi optimalisasi kandungan gizinya tuh bisa kita rasakan tuh Pak Buswo. Ya, jadi kalau betul sekali tadi itu, sebaiknya kan menghindari minyak yang digoreng berulang kali kan itu ya. Kurang Mm-mm. lebih. Tadi sudah di-highlight kalau misalnya kita lihat di penjajah gorengan di jalanan kan itu ya. Bahkan mereka tidak pernah, istilah kan nggak pernah mengganti minyaknya kan ditambahin terus menerus dan seterusnya. Kalau saran di rumah tangga itu adalah kalau misalnya harus terpaksa mengulang penggorengannya itu, maka 3 kali itu sudah oke gitu lah kurang lebih. Sudah Setelah itu maksimal itu ya. sudah maksimal. Setelah itu hindarilah kan gitu. Apalagi kalau misalnya sudah mulai banyak yang hitam kan gitu ya dari remahan penggorengan sebelumnya, apalagi Mm. warnanya udah mulai berubah dan seterusnya.
maka itu mungkin sudah baiknya disisihkan. Dan kemudian tadi itu supaya kita inginnya tadi mendapatkan manfaat dari minyak sawit ya tadi itu vitamin A-nya, provitamin A-nya kan itu ya dan seterusnya. Itu sih Hmm. memang baiknya seperti itu. Ya, jadi maksimal 3 kali, habis itu kita ganti dengan yang baru. Nah, yang baru dipergunakan juga 3 kali gitu ya. Iya betul. Hmm. Jadi setiap kali pakai batch yang baru itu maka 3 kali. Nah sehingga ini mungkin ada baiknya juga kalau di rumah tangga itu kita planning kan gitu ya. Hmm. Kurang lebih untuk penggorengan yang kali ini itu seberapa banyak sih minyak yang kita gunakan. Kalau misalnya hanya menggoreng telur sebagai contoh, apakah harus Ya. terisi penuh gitu kan wajannya sebagai contoh. Sehingga agak ada bijak tadi itu supaya menghindari penggorengan berulang-ulang kali sehingga kita nggak mendapat manfaatnya tadi itu dari minyak sawit. Hmm. Hmm. Pendengar, kalau Anda punya pertanyaan silakan ya. Jadi hari ini kita bahas dalam talk highlight bagaimana kita tetap berpuasa dengan mengkonsumsi makanan yang kita goreng dengan menggunakan minyak dari sawit. Kalau ada pertanyaan silakan Anda bisa sampaikan di 0215869000, WA 0811806543, atau karena kita live juga di TikTok dan di sosmednya Elsinta, silakan mau bertanya via kolom komentar tinggal diketik saja juga boleh. Di pagi hari ini saya masih bersama dengan Dr. Puspo Edi Giriwono, STPM AGR, Head of the CIFES Center LPPM Institut Pertanian Bogor, sekaligus juga dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian FA Theta IPB. Beliau ini jagonya kalau urusan tadi ya, kandungan gizi di makanan, kemudian juga keamanan dari makanan. Nah, ini jagonya Pak Puspo Edi Giriwono. Ada pertanyaan dari Pak Dinar di Depok ini, Pak Puspo. Kalau menurut Pak Puspo, antara minyak sawit dan minyak kelapa ini lebih bagus mana? Karena ibunya Pak Dinar ini dulu lebih suka menggunakan minyak kelapa yang biasa dibuat sendiri katanya. Bagaimana? Jadi bagus itu tentu dua-duanya itu ada penggunaan masing-masing ya kurang Hmm. lebih. Karena contohnya minyak kelapa itu memberi wangi yang khas kan gitu ya kurang lebih. Tapi dia juga kandungan asam lemak jenuhnya itu tinggi kan itu ya kurang lebih. Ya. Nah itu yang beda dengan minyak sawit. Kalau minyak sawit itu selain jadi ada balance antara asam lemak jenuh dengan asam lemak tidak jenuhnya. Nah sehingga tadi berbentuk minyak kan gitu kurang lebih. Nah sehingga tadi itu kalau misalnya yang mau digunakan yang apa nih kan gitu ya. Apakah tadi untuk penggorengan kan gitu kan dan seterusnya atau memberi cita rasa tertentu maka kalau cita rasa yang diinginkan adalah ada wangi khas kelapanya maka Mm-mm. bisa itu gunakan minyak kelapa. Kalau misalnya untuk penggorengan secara umum dan seterusnya itu bisa dengan minyak sawit. Tentu harga juga beda ya. Kalau minyak kelapa kan sekarang udah mahal sekali kan berarti. Mm-mm. Jadi dua-duanya baik, tinggal kita apa keinginan kita itu untuk menggunakannya itu seperti apa kan itu. Yang jelas jauh lebih fleksibel itu adalah minyak sawit tadi itu. Mm-mm. Dan tadi itu dan kandungan asam lemak tidak jenuhnya itu lebih tinggi daripada minyak kelapa ya gitu. Ya. Hmm. Jadi tidak sehat minyak apapun itu ketika penggunaannya sudah lebih dari 3 kali ya. Itu apa yang akan terjadi? Misalnya apakah karena sudah berulang tadi warnanya berubah, Hmm. secara struktur kekentalannya juga berubah, kemudian dari sisi kandungan gizinya apakah akan hilang atau tetap Hmm. ada tapi semakin berkurang tuh? Iya, jadi kalau kembali lagi ke minyak sawit tadi itu, ketika digoreng berulang kali, kan Hmm. tadi oleh produsen kita kan difortifikasi dengan provitamin A ya. Hmm. Nah itu kalau misalnya sampai berulang kali itu nanti akan menurun provitamin A-nya. Nah sehingga tubuh Hmm. kita sayang gitu nggak dapat vitamin A-nya tadi itu. Hmm. Satu itu, yang lainnya itu adalah tergantung dari apa yang kita goreng. Jadi kalau misalnya yang digoreng itu banyak tepungnya dan seterusnya itu nanti akan mulai muncul apa sekian banyak senyawa yang baiknya kita hindari lah kurang lebih. Karena Oh. tadi karena kan proses penggorengan itu kan suhu tinggi ya, Hmm. suhu tinggi dan waktunya juga lebih lah dari 5 menit kan itu tergantung. Dan apa yang kita goreng di situ nanti bisa menghasilkan apa senyawa-senyawa yang baiknya kita hindari. Nah sehingga
tadi 3 kali penggorengan itu sudah Maksimal. baiklah, itu udah Batas maksimal ya, betul betul sekali. supaya manfaat dan kandungan gizinya tetap ada. Kemudian juga kalau dari sisi warna gimana? Kalau dari segi warna kan kita bisa secara visual melihat ya Mm-mm. kurang lebih. Kalau misalnya masih belum menghitam gitu kan, Mm. nggak masalah kan gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai menghitam, mulai ada busa dan seterusnya, maka kita sudah, dan itu udah terlalu lama, itu terlalu sering digoreng kan itu kan. Apalagi kalau Apalagi misalnya sampai udah hitam gitu ya. sampai hitam kan itu ya. Itu ada sekian banyak remah-remahnya kan itu kan. Itu kan nanti Heeh. nempel di makanan kita, dan itu rasanya kan nggak enak kan itu. Belum termasuk itu nanti yang harus kita hindari itu kan gitu tuh, ada Mm. akrilamid dan seterusnya. Jadi saya bayangkan itu kita sudah mulai kita secara kasat mata aja udah mulai, oh ini janganlah gitu, ini baik kurangi. Terus apalagi Mm. kalau misalnya sebenarnya ada teknik penggorengan juga yang baik, itu adalah hindari sampai berasap gitu loh, itu nggak membantu Oh, kan itu kan, karena itu minyaknya gosong itu. iya, jadi sampai Sama-sama aduh ini berasap ya. ya rasanya. Dan kita dan kayak gitu itu kan buang-buang energi ya, buang-buang duit ya kan, Heeh. karena udah berlebihan Menguap itu. kan? Iya, Berasap dia kan itu. menguap kan? Iya, dari segi minyaknya, dari segi api yang digunakan juga kan berlebihan kan gitu. Iya, jadi boros. Betul. Kalau dari sisi durasi, ketika kita menuangkan minyak sawitnya ini kemudian ke wajan ya, ke penggorengan gitu, Hmm. eh, sebelumnya kita gimana tuh? Ada metode khususnya nggak sih? Misalnya gini, kita panaskan dulu wajannya sampai permukaan wajannya panas, baru kemudian kita tuangkan minyak sawitnya, atau dalam kondisi wajannya masih dingin, belum kita nyalakan kompornya, kita tuang minyaknya ke dalam wajan, baru si wajannya itu kemudian memanaskan secara bersamaan ketika kemudian dinyalakan kompornya. Ada Iya, dua cara kan itu yang berbeda. Gimana, Pak iya. Puspo? Hindari yang pertama tadi, hindari wajan yang begitu panas kemudian dituangkan minyak, karena Oh. itu permukaan yang panasnya ekstrim seperti itu, Mm. ketika minyak menyentuh permukaan yang panas kan kita nggak tahu tuh panasnya seperti apa kan itu bisa Iya, iya, iya. langsung, kalau misalnya terlalu panas kita nggak sadar, itu nanti minyaknya bisa langsung tadi itu berasap kan itu Mm. kan, sampai apalagi kalau misalnya yang paling bahaya itu adalah melewati titik titik terbakarnya minyak, nah, sehingga bisa muncul api. Walaupun untuk sawit itu jauh lebih stabil kan gitu ya. Mm. Tidak maksudnya tinggi lah kurang lebih. Tapi tadi kan kita nggak pernah tahu kalau misalnya wajan tadi itu dipanaskan berapa lama. Nah, sehingga nggak masalah kalau misalnya kita mulai dari wajan atau yang dingin, terus kemudian dimulai dituangkan minyaknya itu, dan kemudian mulai dipanaskan, nggak masalah. Kita justru bisa memantau bahwa oh ini udah cukup nih, udah mulai ada kayak gelembungnya kan itu ya, kurang lebih, dan Mm. seterusnya itu udah kelihatan lah kalau misalnya udah minyak udah panas. Sudah kayak mendidih, ada buih-buih Nah kecil, itu itu udah dia, siap itu dia. berarti ya Betul, digunakan untuk menggoreng ya. betul, betul. Mm. Ada pertanyaan juga dari Bu Citra. Ada yang bilang minyak goreng kalau dipanasin berulang-ulang nggak bagus. Tapi tadi Bapak menyampaikan boleh dipakai 3 kali. 3 kali ini maksimal ya, Bu Citra. Lebih dari itu, khawatirnya nilai gizi dan kandungan yang harusnya kita dapat dan bermanfaat untuk tubuh kita hilang. Jadi maksimal 3 kali. Ya, nanti mungkin dijelaskan kembali oleh Pak Puspo. Lalu ada Pak Agus juga. Kalau goreng pakai minyak sedikit, jadinya nempel minyaknya ke makanan. Kalau banyak, terasa lebih kering atau nggak nempel minyaknya. Nah, ini mana yang lebih baik? Kemudian Ibu Hana, apa yang perlu diperhatikan masyarakat saat mengolah makanan dengan minyak goreng agar tetap sehat, baik ketika sahur maupun berbuka puasa? Ini via WA semuanya. Nanti yang dari TikTok saya bacakan juga. Silakan Pak Puspo. Ya, jadi kalau misalnya tadi penggorengan maksimal 3 kali itu sudah ya, tadi sudah Mm-mm. betul tadi Ibu mengingat, oh ya 3 kali ya kan. Salah satu kandungan yang cepat menurun tadi itu karena ada vitamin A yang sudah ditambahkan di minyak goreng sawit, nah itu yang Mm-mm. akan menurun kan gitu. Kalau lebih dari 3 kali penggorengan, termasuk juga tadi banyak-banyak senyawa yang lain yang terbentuk, jadi itu sebaiknya dihindari. Yang kedua tadi itu, Kalau goreng oh pakai minyak sedikit, ya, jadinya nempel minyaknya. iya. Saya nggak pernah merhatiin lagi, Pak. Jadi ya kalau misalnya Bapak tadi merasa bahwa oh ya, kalau misalnya saya merasa atau Bapak merasa tadi itu minyaknya agak agak sedikit lebih banyak kan gitu Mm-mm. kan, kurang lebih, sehingga
nantinya itu terasa tidak sebanyak itu menempel, jangan lupa ditiriskan kan itu ya. Itu nanti Ya, mungkin Bapak tadi itu maksudnya adalah karena dengan minyak goreng yang banyak, nanti kemudian bisa ditiriskan dan dalam keadaan panas minyaknya itu turun kan ya, nggak ya semuanya luruh nempel ya. di permukaan kan Itu itu. ketika luruh yang kita tampung minyaknya kita bisa pergunakan lagi ya, tapi maksimal tadi 3 kali kan ya. Iya betul, itu kan masih baru sekali kan itu ya kurang lebih. Mhm. Jadi bisa diulang kali. Dan yang terakhir, mohon maaf tadi. Apa yang eh, perlu diperhatikan oleh masyarakat ketika mengolah makanan dengan minyak goreng supaya tetap sehat saat sahur dan berbuka puasa? Oh ya, jadi mungkin tadi saya lupa ada pertanyaan terkait penyimpanan kan tadi itu. Jadi Oh iya, penyimpanan betul. penyimpanan. Jadi Mm. menggunakan minyak tadi itu supaya baik tadi itu dan sehat tadi itu. Kan mulai dari menyimpannya. Menyimpan kan hindari dari kena sinar matahari dan sebagainya. Karena kita tidak ingin vitamin A-nya tadi itu menurun sebagai contoh. Yang Harus lain, ditutup sedemikian rupa nggak sih? Karena kan kita kadang-kadang apa ya pakai kemasan yang seperti pouch ya. Kita gunting kemasannya, kemudian habis itu nggak kita tutup lagi tuh. Kita diamkan begitu saja dengan harapan ya udahlah minyak toh mungkin ngerasa nggak kena panas terus nggak bakal menguap. Itu cara yang salah atau bagaimana Pak Puswo? tergantung dari berapa lama itu disimpan. Oke. Jadi walaupun jadi minyak minyak sayur, minyak goreng tadi ya, yang Mm, ada yang kita beli itu sebenarnya kan oleh produsen sudah ditambahkan antioksidan ya. mm, Itu untuk menghindari bau tengik kalau misalnya disimpan cukup lama tapi dalam keadaan tertutup kan itu kan. Nah, sehingga tadi itu kalau misalnya minyak satu pouch itu akan habis, nggak ada 1 minggu dia habis, maka sedikit terbuka itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya mm. kira-kira ini akan bertahan sampai 2 bulan sebagai contoh, Wah. baiknya adalah disimpan di botol, pindahkan ke botol atau Mm. kemasan yang Yang bisa tertutup ya. di-refill dan kemudian Mm, ditutup lah kurang lebih. mm. Karena tadi untuk mencegah dia mengalami pengik ya, atau oksidasi dari oksigen yang ada di udara kurang lebih dari situ. Jadi itu dari segi penyimpanan dan kemudian hindari dari terkena matahari secara langsung kan gitu ya, ataupun terkena lampu secara non-stop kan gitu kan. Karena itu yang mulai menurunkan mutu dari vitamin A-nya. Jadi mulai dari situ. Selain itu kalau misalnya tadi penggorengan tadi itu ya, menggoreng atau menumis atau apapun tadi itu, maka kan kita tahu sebaiknya tidak menggunakan minyak yang berulang-ulang. Dan juga jangan lupa sebisa mungkin kita bijak kan itu ya. Gunakan Ya. seperlunya kan itu ya, gunakan seperlunya dan kemudian nanti variasikan saya bilang itu. Jadi sebenarnya minyak sawit kita itu dan kita senang ini di sini karena uh, itu sangat fleksibel, bukan hanya untuk menggoreng kan itu ya, menumis kan itu. Mm, Tapi sekian untuk bikin rendang, untuk bikin sop, untuk bikin rawon dan seterusnya itu kan nasi uduk dan seterusnya itu pakai ya. minyak sawit bisa. Tapi selain itu juga itu bisa digunakan untuk bikin ice cream, untuk bikin coklat, untuk bikin Oh iya snack. ya. Saya baru tahu loh. Iya betul. Jadi ice cream kita itu dan itu bukan hanya kita aja yang mengandalkan minyak sawit untuk bikin ice cream, untuk bikin yang lainnya itu Oh, saya pikir seluruh hanya untuk dunia. goreng-gorengan aja tuh Pak Oh, Puswo. no, no, no. Jadi itu kekhasan dari minyak sawit kita itu karena tadi campuran kandungan apa asam lemaknya itu Mm, yang sangat khas itu sehingga dan harganya sangat terjangkau maka produsen makanan yang luar biasa banyaknya di seluruh dunia itu sangat mengandalkan minyak sawit kita kan itu. Begitu mm. ceritanya. Kalau minyak curah itu minyak sawit juga nggak sih? Ya betul. Kalau minyak Sama curah ya. itu dari minyak sawit. Nah, Heeh. biasanya oleh pedagang itu mereka belinya itu dalam jumlah yang besar sekali kan itu ya kurang lebih. Mm, Sehingga mereka bisa repacking sendiri. Jadi kan dari kemasannya udah beda ya dengan yang kita mm, temukan mm. pouch-pouch gitu ya kurang lebih. Jadi itu yang curah. Jadi mereka mengemasnya itu dalam bentuk kemasan yang berapa cuma 200 gram atau Mm, 500 mm. gram dan seterusnya. Gitu sih. Nah, ini ada juga pertanyaan Hmm. Pak Puswo yang menanyakan minyaknya itu terkadang warnanya berbeda. Apa yang membuat kemudian itu mempengaruhi warna dan dari sisi kualitas yang mana yang kita apa ya perlu beli misalnya dari sisi harga yang kita lihat ya ini kita nggak ngomongin merek ya dari sisi Hmm. harga dari sisi kandungan nilai gizinya kita harus cek dulu kalau kita mau beli minyak sawit ya atau misalnya tadi
warna yang kuningnya agak pekat, wah ini lebih sehat. Gitu nggak sih? Atau gimana tuh dalam kita menentukan minyak sawit yang memang harus kita konsumsi, kita beli begitu untuk dapat optimalisasi kandungan gizinya? Oke, jadi kalau minyak goreng, terutama minyak sawit ya, kalau yang ada Mm-mm. di Indonesia, itu sebenarnya sudah ada SNI-nya kan, itu Standar Nasional Indonesia. Jadi ada standarnya itu. Iya. Jadi mestinya semuanya itu relatively seragam, karena mereka harus memenuhi standar tersebut. Tadi itu, kalau misalnya konsumen melihat bahwa, oh ini kok warnanya agak beda sedikit kan itu ya, kurang lebih, Mm. mungkin ada sedikit lebih lebih kuning kan itu ya, atau lebih, atau kadang-kadang ada apa, ada kayak apa, nggak jernih gitu lah, kurang nggak sangat jernih. Kenapa? Karena Iya. pada suhu di supermarket yang agak dingin gitu kan, ada yang Mm. bagian yang mengendap, itu masih nggak masalah, itu bagian dari minyak sawitnya tadi itu. Ketika Mm. dipanaskan, encer kembali. Jadi kalau misalnya, nah pertanyaan adalah kalau misalnya semakin kuning itu apakah itu bagus dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita melihat minyak sawit sendiri sebelum diolah menjadi minyak yang golden tadi itu, yang lebih nggak semerah itu. Minyak sawit itu sangat merah dan itu merahnya itu justru mengandung vitamin A dan vitamin E terutama. Ini antioksidan yang luar biasa kuatnya, Mm. kurang lebih. Jadi itu, nah kalau misalnya produsen kan kita mengarah kepada apa keinginan masyarakat konsumen, yaitu adalah minyak yang jernih yang kurang lebih. Nah sehingga Mm. warnanya itu kemudian disesuaikan. Warna yang merah-merah tadi itu, yang gelap itu kemudian dikurangi sehingga Mm. minyaknya jernih dan itu yang diinginkan oleh konsumen. Itu dari minyak minyak goreng sawit umumnya. Tapi sekarang karena Harusnya merah ya, justru cenderung ke merah ya warnanya ya. betul Itu aslinya itu justru merah. kandungan gizinya lebih lebih apa? Lebih bagus dan lebih banyak. Oh iya, antioksidannya itu luar biasa tingginya. Nggak ada minyak nabati yang bisa mengalahkan antioksidannya minyak Minyak sawit. sawit. Wah. Oleh karena itu, maka sekarang balik lagi, dunia sana, Mm. dunia tetangga kita di seluruh dunia, negara Barat, yang mereka sudah sekarang udah mulai apa paham bahwa masalahnya apa? Kan sebenarnya nggak ada masalah kan itu. Nah mereka paham bahwa oh iya, minyak sawit merah, jadi memang nyebutnya adalah, jual belinya itu adalah minyak sawit merah Mm. yang luar biasa tinggi antioksidannya, dan itu sekarang menjadi dicari-cari kan itu ya, dan kemudian itu Mm. harga memiliki eksklusivitas sendiri lah, karena paham bahwa oh sainsnya itu mengatakan bahwa ini sangat sehat, lebih jauh lebih sehat daripada minyak yang mereka punya kan itu, dan seterusnya. Oh. Jadi minyak sawit merah itu tersendiri itu, jadi itu sangat merah warnanya dan itu sangat Mm. sehat kan itu. Jadi Ya. begitu. Ini bisa jadi tips kita juga ya untuk memilih nih. Ya, mumpung masih beberapa hari sebelum kita menyambut Ramadan atau yang mau menyambut Ramadan lagi, menyambut Lebaran maksud saya. Nah, nanti Lebaran. kalau ada yang mau masak-masak ya misalnya untuk persiapan Lebaran tuh boleh diperhatikan ya. Misalnya kalau sekarang, wah ternyata apa yang disampaikan Pak Puspo saya mau coba deh. Saya mau cari misalnya minyak sawit yang tadi cenderung warnanya agak merah dengan harapan tadi kandungan nilai gizinya ya itu lebih tinggi sehingga ada manfaat yang bisa kita rasakan juga untuk tubuh kita jauh lebih sehat juga ya tentunya. Ada beberapa komentar lagi dari WA Ibu Vina di Medan, di Sumatera Utara. Kebanyakan kami sudah menggunakan minyak sawit, bahkan dari zaman SD sampai Mhm. kuliah, ibu kami selalu menggunakan minyak sawit. Namun sampai hari ini kami sekeluarga sehat selalu dan maksimal tadi sudah menerapkan juga apa yang dilakukan atau disampaikan Pak Puspo ya. Sudah 3 kali katanya pemakaiannya. Setelah itu kami buang. Ada zat apa sih sebetulnya di minyak sawit ini? Mungkin baru bergabung ya Ibu Vina. Lalu Ibu Titi di Petukangan, Pak Puspo kalau penjual gorengan yang minyaknya nggak pernah diganti-ganti, hanya disaring dan ditimpa atau ditambahin lagi dengan minyak yang baru, karena saya ngeliat sendiri itu bagaimana. Apalagi sekarang banyak yang jual gorengan dan jualannya dadakan ya, memanfaatkan keberkahan di bulan Ramadan. Itu kadang-kadang kita mau goreng sendiri males, akhirnya kita beli yang di penjual gorengan. Nah ini bagaimana? Yang awal dulu mungkin disampaikan untuk Bu Vina ya, zat apa saja gizi-gizi yang terkandung di minyak sawit, boleh Ya, disampaikan kembali Pak Puspo. ya baik. Jadi kalau minyak sawit yang aslinya tadi itu, Ibu Vina paham berarti ya, minyak sawit Hmm. awalnya itu kalau misalnya diperas langsung dari buahnya itu kan langsung warna merah kan itu. Banyak vitamin A, banyak vitamin E, banyak antioksidannya di situ. Tapi ketika diolah menjadi minyak goreng kan itu kan berkurang. Nah sehingga
produsen pun mulai menambahkan kembali vitamin A-nya gitu ya, provitamin A. Jadi sekarang minyak sawit yang kita temukan di toko, di pasar gitu kan, itu sudah mengandung vitamin A. Itu Ya, membantu untuk kesehatan kita lah secara umum. Yang berikutnya itu adalah tadi apa terkait mohon maaf, harus diingatkan tadi itu ya. ya. Siapa? Yang Ibu Vina atau Ibu Titi di petukangan? Kalau gorengan ya, kalau Ibu Vina kan tadi ya kandungannya itu ada Kandungan, apa ya saja. Nah, zat-zat itu apa sudah yang ya vitamin terkandung A. di minyak sawit. Ya, vitamin A-nya, vitamin E tadi itu bagus. Hmm. Kalau misalnya yang penggorengan, ini saya paham. Dan kemudian tadi itu tipsnya bagaimana kan itu ya? Apakah kita sama sekali nggak Nggak membantu apa? beli Nggak gorengan beli di kan itu tukang ya? Bukan. gorengan, atau kita harus ngelihat dulu nih, Nah, oh itu dia. minyaknya kayaknya warnanya masih wajar, belum hitam. Oke deh, saya beli di sini. Gimana tuh? Jadi kalau kalau saya pribadi itu atau saya sarankan ke semuanya itu adalah kita tahu itu kapan dia mulai menggoreng, ya, si pedagangnya itu kurang lebih. Hmm. Jadi jadi gunakan apa kalau misalnya dia mulai menggoreng jam 3 sore kan itu sebagai contoh, ya Iya, kita belinya itu di awal-awal dia mulai buka lapaknya kan kurang lebih. Jadi kita baru paham bahwa nuang, oh dia baru nuang minyaknya baru ya. nuang. Biasanya gitu. Jadi satu hari dagang itu sampai habis, tapi besoknya itu dia mulai dari wajan yang bersih. Nah, sehingga dia Heeh. mulai nuang yang baru kurang lebih. Nah, itu kita bisa manfaatkan seperti itu. Yang jelas adalah kita hindari kalau misalnya oh ini kayaknya pedagangnya udah seharian penuh nih. Nah, itu yang ya itu resikonya kita paham kan itu ini udah berulang kali dan seterusnya. Selain itu ya selain itu jangan lupa kita bukan batas itu kurang lebih adalah kita bijak lah berapa banyak Ya, gorengan yang kita mau konsumsi dan seterusnya kan. Tapi saya bayangkan ada kok caranya tadi itu. Kurang oke. lebih. Nah, Pak Puspo, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Tadi ada Pak Mahali juga, saya pernah beli minyak sayur kiloan, atau mungkin ini maksudnya curah ya. Itu nggak jadi kurang. masalah ya sebetulnya. Itu cara yang berbeda saja tadi ketika ada pedagang yang menjajakannya. Kemudian ada Bang Dharma juga. Ini tipsnya menyimpan di mana nih yang baik, di dalam kulkas kah atau lemari es, ditutup tadi dengan botol kemasan, atau cukup di luar ruangan, atau kita simpan di suhu ruangan aja udah cukup, atau mungkin ada tips lain sebagai penutup dari Pak Puspo, silakan. Yap, jadi nanti silahkan disimpan dalam kemasan tertutup rapat, kemudian di suhu ruang itu nggak masalah. Tapi masukkan lemari supaya dia tersimpan dalam keadaan gelap, terhindar dari sinar matahari supaya tadi bisa menjaga kandungan minyak kandungan vitamin A-nya yang sudah ditambahkan di minyak ya, gitu. Supaya Hmm, kita bisa dapat manfaatnya. Betul, gitu. oke. Nah, Pak Puspo, terima kasih waktunya Pak, luar terima biasa. kasih Ini kembali. saya jadi nambah ilmu lagi ya. Nanti saya bilang sama orang rumah, cukup 3 kali kita pakai minyak gorengnya ya, minyak goreng sawit, dan nilai gizinya akan kita manfaatkan. Atau nanti mungkin saya mulai beralih tuh ya, cari minyak kelapa sawit atau minyak sawit yang agak merah sedikit supaya optimalisasinya bisa kita dapat ya. Ya, Mungkin Anda juga bisa baik-baik. melakukan hal yang sama. Terima kasih Pak Puspo, sehat selalu Terima Pak. kasih kembali sama-sama. Selamat Terima kasih pagi. banyak. Selamat pagi. Terima kasih. Demikian pendengar, untuk Anda yang ingin tetap sehat ya dengan berpuasa, atau tadi pada saat santap sahur dan juga berbuka puasa, biasanya gorengan-gorengan, aduh ini pasti nikmat banget ya. Masih lama lagi, masih pagi ya untuk menuju kita waktu berbuka puasa. Ada caranya tadi bagaimana kita mengolah atau memanfaatkan minyak sawit sebagai bagian dari kebutuhan kita ya akan mineral-mineral tertentu dan vitamin, ada antioksidannya juga yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi nggak masalah sebetulnya, tapi memang kita perlu ukur ya, jangan terlalu banyak juga makan goreng-gorengannya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar dan juga netizen. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat yang baru untuk kita semuanya dalam ikhtiar kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini.